Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik ya. Nah, untuk hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan P2K2. Masih ingat kan Bu, P2K2? Iya betul. Nah, P2K2 untuk hari ini kita mengambil modul tentang pengasuhan dan pendidikan anak, di mana di sini kita akan mempelajari sikap dan perilaku orang tua. Nah, di sini saya minta ibu-ibu untuk membagi menjadi 3 kelompok kecil, di mana di sini nanti saya akan bertanya tentang pendapat ibu-ibu semua. Ya, ibu, mulai saja kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok kecil, di mana Ibu Tiwi di sini kelompok 1 dan kelompok 2 Ibu Mary, kelompok 3 Ibu Naura. Oke. Nah, sudah pas kan Bu? Nah, sekarang saya akan menanyakan di kelompok 1, bagaimana hal yang ibu rasakan menjadi orang tua secara bergantian? Hal apa yang membahagiakan buat ibu? Kelompok 1 ya. Oke, terima kasih Bu. Nah, sekarang buat kelompok 2 dan kelompok 3, saya ingin menanyakan hal kesulitan apa yang kelompok 2 dan kelompok 3 rasakan di saat menjadi orang tua secara bergantian. Ya Bu, boleh berdiskusi. Oke Bu, ya sudah tahu semua? Ya, terima kasih ya Ibu. Di sini kesimpulan dari saya, menjadi orang tua yang lebih baik itu mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat membuat kasih sayang orang tua pada anak kita. Nah, di sini selain itu, dengan berdiskusi bersama ayahnya si anak tadi, biar masalah bisa kita hadapi bersama. Oke Bu? Oke, terima kasih Bu ya. Semoga paham sampai di sini. Nah, dan saya minta ibu-ibu sekalian mempraktikkan yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini kan ada pengasuhan dan pendidikan anak. Di sini sudah jelas ya Ibu ya. Tip menjadi orang tua hebat. Di sini kita harus mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua, biar kita lebih merasakan kebahagiaan lagi apabila kita sedang mengasuh anak tadi. Nah, di sini juga ada sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, pentingnya perkataan dengan perbuatan sebagai orang tua itu sangat penting sekali di dalam melakukan pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, di sini kita akan bermain tetapi kita sambil belajar. Oke? Nah, kita bermain, tapi sebelum bermain kita harus melakukan yel-yel P2K2 sebelum kita mulai permainan yang saya bilang tadi. Nah, kita biar lebih semangat lagi, kita harus
melakukan yel-yel dulu ya. Oke, ikutin saya dan ibu pasti juga sudah hafal kan. Oke bu, kita semuanya berdiri ya bu ya. Nah, kita mulai. Nanti ibu perhatikan saya dulu, nanti baru kita sama-sama melakukan tepuk P2K2. Oke, semua kelompok berdiri. Kita mulai ya. Tepuk P2K2, pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Nah, bisa ibu, jangan lupa nanti keluarganya dipeluk ya bu ya. Nah, oke. Sekarang kita mulai melakukan tepuk P2K2. 1, 2, 3. Tepuk P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Iya, terima kasih bu. Ini supaya kita lebih semangat lagi. Nah, sekarang seperti yang saya bilang tadi, kita akan melakukan permainan, di mana di dalam permainan ini ada satu pelajaran yang perlu kita ketahui. Nah, kita mulai ya. Ini ibu-ibu sekalian pasti semua bisa melakukannya. Kita melakukan permainan ini seperti anak TK, tapi di sini ada makna yang sangat tinggi. Oke, kita mulai ya bu ya. Konsentrasi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, nanti saya akan menggerakkan seperti itu. Ibu harus mengikuti gerakan saya. Jangan lupa yang saya bilang tadi, harus konsentrasi. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, kaki, pundak, lutut. Nah, sudah kacau kan ibu-ibu? Oke, semua pasti mengikuti ya. Gimana ibu? Ada yang mengikuti saya? Iya, saya sengaja ibu. Ngomongnya kepala, tapi saya memegang lutut. Nah, itu saya sengaja. Nah, di sini yang saya maksud di sini adalah ibu-ibu boleh duduk semua ya, lumayan berkeringat ya ibu ya. Nah, kita boleh duduk semua. Nanti di sini saya akan mengambil kesimpulan tentang permainan kita tadi ya. Kenapa saya ambil permainan itu? Ini karena kita tadi sudah saya bilang, pertama kita sebagai orang tua harus sesuai perkataan dan perbuatan. Nah, ya ibu tadi saya sudah lihat yang mengikuti gerakan saya yang salah, pasti sadar kan ibu ya? Oh iya. Nah, kenapa? Di situ adalah pelajarannya. Kenapa saya memegang lutut tapi saya bilang kepala? Karena itu adalah menguji konsentrasi, dan hal lainnya adalah tidak, itu adalah contoh tidak sama apa yang saya katakan dan apa yang saya perbuat. Nah, ibu-ibu harus mengetahui tentang anak kita ya bu ya. Anak itu lebih cenderung mengikuti apa yang kita apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Seperti contoh nih bu ya, misal kita minta anak kita untuk sholat, sedangkan kita tidak sholat, anak pasti melihat kita kan ya. Jadi anak itu
cuma mendengarkan saja, kan tidak akan melakukannya. Karena apa? Dia cuma mendengar apa yang dibilang orang tuanya, tapi tidak dilakukan orang tuanya. Jadi si anak juga tidak akan melakukan. Jadi kita sebagai orang tua, apa yang kita katakan ke anak, dan itu harus kita lakukan di depan anak. Seperti kita minta anak nyapu, anak kan belum tentu bisa. Nah, kita sebagai ibu, kita harus nyapu juga di depan anak kita. Nah, disitulah anak akan menuruti apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Nah, sampai di sini Ibu sudah paham? Iya. Nah, semoga pelajaran ini bisa Ibu praktikkan di rumah ya. Nah, di sini kesimpulan kita belajar hari ini dari pengasuhan dan pendidikan anak, kita bisa menjadi orang tua hebat seperti mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua, sejalan antara perbuatan dan perkataan, selalu berusaha melihat hal positif yang ada di dalam diri kita, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan, karena kekerasan itu sangat tidak diperbolehkan dalam mengasuh anak. Nah, tips menjadi orang tua hebat, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Jadi sebagai ayah, kita di dalam rumah tangga itu tidak boleh egois, harus membantu sang ibu menjaga anak tadi. Nah, ayah dan ibu harus berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Dan ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di depan anak. Nah, ini yang sangat diperhatikan Bu ya di dalam pengasuhan anak, karena pertengkaran di depan anak itu sangat buruk kondisinya. Jadi kita sebagai orang tua mencarilah solusi yang bagus. Kalau misalnya ada permasalahan, kita selesaikan berdua, jangan di depan anak, dan jangan mencantumkan hal yang membuat emosi, membuat anak menuruti apa yang kita perbuat tadi. Oke, Ibu, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini, dan semoga semua yang kita lakukan tadi dapat diterapkan di dalam keluarga kita ya Bu. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.